Pak Kasdi, saya tanya, Presiden mendapatkan penghargaan IRI, yang buat plakatnya siapa? Jawab jujur loh. Iya Pak. Ya. Jadi dari sertifikat kita konvers ke plakat, yang membuat plakat kita Pak. Oh, berapa nilainya? Bapak nggak tahu? Nilainya lupa. Iya, saya kasih tahu nilainya 8 juta Pak. Siap loh Pak. Jadi plakat itu bukan dari IRI, dari Kementerian Pertanian. Siap. Ya. Betul. Ini jelas loh. Betul. Ya. Jadi jangan ada tipu-tipu sama saya. Plakat palsu dan drama pencitraan Mulyono. Tuhan tidak tidur. Kita semua tahu Mulyono itu terkenal dengan politik pencitraannya. Bahkan sudah tak terhitung gaya pencitraan yang dilakukan untuk membius simpati rakyatnya. Mulai dari berhujan-hujanan lah, main panas-panasan lah, main lumpur-lumpuran lah, masuk gorong-gorong lah. Semua itu dibalut dengan begitu dramatikal. Pencitraan itu adalah usaha Mulyono untuk menampilkan citra diri yang sesuai dengan keinginan, tapi dengan tujuan untuk mencapai kemenangan atau kepentingan tertentu. Dan ini hampir sama dengan personal branding. Tapi tentu saja di sini ada skenario, ada fotografernya atau kameramennya untuk mendukung proses pembuatan drama ini. Contohnya seperti adegan ini. Ya, mantap. Ya, jalan tuh, jalan sendiri. Jalan sendiri. Istimewa. Salah tuh. Wah, dia suruh pas papresnya jangan ikut. Coba kalau dipikir, ngapain coba hujan-hujanan di sawah? Mau lihat kodok? Atau mungkin saja sengaja pingin disambar petir? Dan adegan-adegan seperti ini seringkali dipertontonkan ke masyarakat. Memang sih punya daya magis yang tinggi, punya daya magis yang kuat. Ya mungkin bisa jadi karena kebanyakan masyarakat Indonesia sangat suka sekali telenovela. Dan di sini saya akui, Pak Mulyono ini memang seorang politikus yang handal. Dirinya mampu menyentuh hati rakyatnya dengan drama-drama seperti ini. Dan kayaknya gak akan ada habis-habisnya ngomongin gaya pencitraan Pak Mulyono ini. Tapi yang baru-baru ini terbongkar, yaitu pencitraan pemberian hadiah internasional dari IRI atau International Rice Research Institute, bikin kita sampai geleng-geleng kepala. Antara memalukan dan bikin malu. Ya, drama ini datang langsung dari istana kita, melibatkan Pak Mulyono dan Kementerian Pertanian. Jangan kemana-mana dulu ya, simak ya sampai habis. Dijamin, ini bakal bikin kalian gemes, lucu, tapi juga bikin kalian mikir keras. Gimana bisa penghargaan tingkat internasional kok malah diproduksi sendiri? Waduh. Jadi begini ceritanya teman-teman. Beberapa waktu yang lalu, Kementerian Pertanian telah membuat heboh dengan klaim swasembada beras selama 3 tahun berturut-turut. Wah, hebat banget kan? Bayangin, Indonesia swasembada beras, nggak impor-impor lagi. Sampai-sampai lembaga internasional, International Rice Research Institute alias IRI, ngasih penghargaan langsung ke Mulyono. Tapi tunggu dulu sob, perasaan sih kita selalu impor beras ya? Sudahlah. Dan ternyata ada plot twist di sini. Siapa yang bikin plakat penghargaan itu? Ternyata plakat tersebut adalah buatan Kementerian Pertanian sendiri. Waduh, serius nih. Nah, hal ini pertama kali dibongkar oleh Sudin anggota DPR fraksi PDI Perjuangan, yaitu saat rapat kerja dengan Kementan. Sudin di situ bertanya dengan nada yang agak monohok. Pak Kasdi, saya tanya, yang buat plakatnya siapa? Jujur ya, harganya berapa? Kasdi Subagiono, Sekjen Kementan dengan santainya, lalu menjawab, iya betul Pak, yang buat plakat itu kita sendiri. Tunggu dulu, kita ulang lagi deh videonya. Pak Kasdi, saya tanya, Presiden mendapatkan penghargaan IRI, yang buat plakatnya siapa? Jawab jujur loh. Iya Pak. Ya. Jadi dari sertifikat kita konvers ke plakat, yang membuat plakat kita Pak. Oh, berapa nilainya? Bapak nggak tahu? Nilainya lupa. Iya, saya kasih tahu nilainya 8 juta Pak. Siap loh Pak. Jadi plakat itu bukan dari IRI, dari Kementerian Pertanian. Siap. Ya. Betul. Ini jelas loh. Betul. Ya. Jadi jangan ada tipu-tipu sama saya.
Penghargaan swasembada beras yang kabarnya berasal dari internasional itu, plakatnya ternyata dibuat sendiri oleh Kementan. Wah. Sontak, hal ini tentu saja akan membuat heboh se-Indonesia. Gimana enggak, sebuah prestasi besar ternyata dibarengi dengan cerita yang bikin garuk-garuk kepala. Kok bisa ya? Padahal kita semua juga tahu, Indonesia selama ini selalu impor beras. Bahkan mendekati Pilpres saja, pemerintah secara ugal-ugalan telah mengimpor 2,2 juta ton beras. Wah. Di sini mulai banyak yang bertanya-tanya. Salah satunya adalah Antoni Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies. Dirinya pun gak segan-segan mempertanyakan klaim dari Kementan yang katanya sudah swasembada. Di Twitternya, Antoni pun menulis, jadi plakat penghargaan IRI soal swasembada beras itu bikin sendiri ya? Terus gimana kita artikan ini? Palsu atau asli? Semoga penghargaan itu asli ya. Tapi 2019 hingga 2021 masih impor beras loh. Kok katanya swasembada? Nah, ini dia yang bikin kita gemes. Kata swasembada, tapi data BPS semua menunjukkan impor beras kita makin ugal-ugalan. Dan kalau kita masih saja impor beras, di mana swasembadanya coba? Apa maksudnya swasembada beras ini? Cuma sebatas plakat, bukan realita ya? Kasihan banget kalau begini. Bukan hanya rakyat yang kecewa, tapi dunia internasional juga pasti akan bingung. Ada yang nanya nih, apa sih sebenarnya maksud swasembada? Swasembada itu artinya kita bisa memenuhi kebutuhan pangan, khususnya beras, dari dalam negeri tanpa harus mengimpor beras dari luar. Dan kalau masih impor, ya jelas ini belum swasembada dong. Tapi Kementan bilang kita sudah swasembada. Lah, terus beras impor itu buat apa coba? Buat pamer saja, buat stok di gudang biar penuh gitu, atau jangan-jangan buat nyari cuan ya? Kan ada nilai impor di situ. Sebenarnya masalah ini nggak cuma soal plakat, ini soal kejujuran pemerintah kepada rakyatnya. Kita semua tahu, sebagai rakyat jelata, kita ini sering dibuai dengan janji-janji manis. Kita dikasih angka-angka, dikasih berita-berita prestasi, tapi kenyataannya nol besar alias nihil. Toh tetap saja kita masih impor beras. Dan yang lebih nyesek, penghargaan yang dikasih ke presiden kita ternyata dibuat sendiri oleh pihak Kementan. Dan kalau begini ceritanya, gimana kita bisa percaya coba? Nah teman-teman, mungkin ini bisa menjadi pelajaran penting buat kita semuanya. Jangan mudah terlena dengan segala pencitraan manis, dengan klaim-klaim prestasi. Apalagi yang tiba-tiba diumumin secara gede-gedean. Kita sebagai rakyat jelata harus jeli melihat ini, melihat faktanya. Jangan sampai kita hanya menjadi penonton di panggung drama politik yang penuh dengan tipu daya. Ketika pemerintah bilang sudah swasembada, cek dulu kebenarannya. Swasembada atau cuma pencitraan? Sedikit nasihat nih buat teman-teman, selalu tetap kritis ya terhadap apa yang disampaikan oleh pemerintah. Jangan mudah percaya dengan klaim, apalagi kalau buktinya nggak jelas. Kita harus pintar-pintar memilah mana yang fakta dan mana yang cuma omon-omon. Karena pada akhirnya yang rugi adalah kita, rakyat biasa. Yang malu juga adalah kita, warga negara Indonesia. Mereka sih enak, dapat plakat palsu, tapi kita tetap saja susah cari beras dengan harga yang murah. Belum lagi kalau ada media internasional lalu meliput berita ini, waduh, bisa gawat nih. Indonesia bisa semakin dijuluki negara Bombay kedua. Hehe. Oke sob, sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Sehat selalu, tetap semangat, dan tetap merdeka.